Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Qur'an surat Yusuf ayat 101 sampai dengan ayat 111. Ayat 111 ini merupakan ayat terakhir dari surat Yusuf. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhanku, Dikau telah mengaruniai daku kekuasaan dan Dikau telah mengajarkan kepadaku tentang menakwilkan mimpi sehingga terjadinya tepat seperti yang kuramalkan. Tuhan pencipta langit dan bumi, Dikaulah pelindungku di dunia ini dan di akhirat nanti. Wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan sejajarkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Demikianlah kisah Yusuf, untaian peristiwa gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di tengah-tengah mereka karena mereka berkumpul memadu rencana untuk berbuat makar terhadap Yusuf. Namun kebanyakan manusia musyrik dari kaummu tidak mau percaya sekalipun kamu menginginkannya. Dan kau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka untuk mengisahkan kembali kisah ini, sebab ia bukan pengajaran untuk mereka saja, tapi untuk dunia kemanusiaan semesta. Begitu banyaknya tanda-tanda keesaan Tuhan yang mereka saksikan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Namun mereka mengingkarinya juga. Dan kebanyakan mereka tiada beriman kepada Allah kecuali iman yang bercampur dengan kemusyrikan. Catatan, maksudnya mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi ialah Allah, namun dalam peribadatan mereka selalu mempersekutukan Allah dengan berhala dan sebagainya. Bahkan mereka katakan Allah beranak dan lain-lain. Apakah mereka yang beriman gadungan itu merasa aman terhadap datangnya siksaan Allah yang menyelubunginya atau datangnya kiamat secara tiba-tiba sedang mereka tidak menyadarinya? Katakanlah, hai Rasul, inilah jalan menurut sunnahku, yaitu mengajak kepada mengesahkan Allah berdasarkan dalil yang benar mutlak dengan penuh keyakinan dianut olehku dan para pengikutku. Maha suci Allah dan aku bukanlah tergolong orang musyrik. Catatan, begitu juga sebaliknya orang musyrik itu bukan golonganku. Dan kami tidak pernah mengutus malaikat menjadi rasul sebelum kamu, tapi manusia laki-laki di antara penduduk kota. Mereka kami beri wahyu juga seperti kamu. Apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di belahan bumi ini, lalu memperhatikan bagaimana jadinya orang-orang yang mendustakan rasul sebelum mereka? Bahwa kenikmatan kampung akhirat itu lebih baik dari kenikmatan duniawi bagi mereka yang takwa. Mengapa orang-orang yang mendustakan Rasul itu tidak mengerti juga? Catatan, maksudnya kaum wanita tidak ada yang menjadi Rasul. Yang kedua, maksudnya bukan penduduk pedesaan Arab yang senantiasa berpindah-pindah tempat. Mengapa mereka yang mendustakan Rasul itu terheran-heran karena kerasulan Muhammad, tetapi tidak terheran-heran dengan kerasulan yang lain seperti Ibrahim, Yakub, Musa, Isa, dan lain-lain? Padahal kerasulan Muhammad itu bukanlah hal yang baru. Di saat para rasul itu telah mendekati putus asa mengharapkan keimanan kaumnya, para
serta yakin pula bahwa mereka telah diingkari oleh mereka. Ketika itu datanglah kepadanya pertolongan kami, lalu kami selamatkan orang-orang yang kami kehendaki, dan saat itu pula siksaan kami tidak dapat dicegah oleh orang-orang yang berdosa itu. Sesungguhnya pada kisah para rasul itu ada pengajaran bagi orang yang mempunyai pikiran, dan kisah-kisah itu bukanlah cerita yang dibuat-buat dalam Al-Quran, tapi sesuai dengan ungkapan kitab samawi yang ada sebelumnya. Bahkan Al-Quran menguraikan segalanya dengan jelas untuk jadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat 111 ini merupakan ayat terakhir dari surat Yusuf, dan insya Allah besok ketemu kembali pada surat Ar-Ra'd. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.